siang dan selamat datang semuanya teman-teman media. Dan di samping saya sudah ada Bapak Marlon Kio selaku Government Public Relation Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga ada Bapak William Kila selaku perwakilan LSM dalam hal ini Walhi NTT. Singkatnya, hadirin yang berada di tempat ini dalam konferensi pers dengan tema Geothermal, the Sustainable Energy for Green Recovery, Energy Transition and Security, yang diadakan pada tanggal 3 April 2023. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena atas penyertaannya kita boleh dapat berkumpul di tempat ini. Sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Nidi Graciana Alva selaku moderator pada konferensi pers kali ini. Oke, baik, tanpa berlama-lama saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Marlon. Kepada Bapak Marlon saya persilakan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve dan salam transisi energi. Pertama-tama terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir hari ini, kepada perwakilan lembaga swadaya masyarakat dan juga ibu moderator yang sudah membuka kegiatan konferensi pers kita pada hari ini. Saya Marlon Kio sebagai atau selaku Government Public Relation dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini berusaha untuk atau hadir menanggapi berbagai pertanyaan dan juga isu mengenai status pembangunan energi panas bumi atau geothermal di NTT dengan banyaknya pemberitaan-pemberitaan di media yang cukup marak belakangan ini. Merupakan hal yang sudah tidak bisa dihindari lagi bahwa akan banyak sekali penolakan dan juga gerakan-gerakan penolakan, sehingga menurut kami sangat penting suatu upaya diadakannya temu bicara bersama-sama antar berbagai masyarakat untuk berkumpul, berbicara untuk kiranya mencari dan menemukan titik terang dari permasalahan yang sering kita hadapi bersama. Oleh karena itu, dalam mencapai target yang dibutuhkan, perlu adanya pengoptimalan dalam upaya sinergitas antara pelaku usaha, pemerintah pusat maupun daerah, yang mana hal itu sangat relevan dengan tema kita hari ini, tema konferensi pers, yaitu Geothermal, the Sustainable Energy for Green Recovery, Energy Transition and Security. Demikian menjawab pertanyaan masyarakat, pemerintah terus bersikeras dalam mengupayakan berbagai koordinasi serta optimalisasi komunikasi publik yang aktif dan berkelanjutan. Sebagaimana masyarakat bersama pemerintah tidak hanya habis dalam diskusi yang kita adakan hari ini, tetapi terus ada keberlanjutan diskusi dalam hal mengkawal terus kegiatan pembangunan, tahapan pembangunan transformasi transisi energi geothermal. Upaya pemanfaatan potensi panas bumi dalam arti seluas-luasnya adalah hanya dan untuk kesejahteraan rakyat secara umum dan juga kemakmuran rakyat sendiri. Tidak mengherankan bahwa investasi di sektor panas bumi memiliki peluang yang sangat besar, dan kita secara bersama-sama tidak boleh menutup mata akan hal demikian. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk kita menunda pemanfaatan panas bumi di alam indah Nusa Tenggara Timur tercinta ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Marlon. Selanjutnya, kesempatan berikutnya akan diberikan kepada Bapak William. Saya ingin berterima kasih kepada pemerintah Nusa Tenggara Timur yang telah menyediakan tempat ini, fasilitas ini untuk kami bersama-sama menyelesaikan isu-isu yang telah berkembang di masyarakat mengenai isu sumber energi terbarukan, dalam kasus ini itu geothermal. Pertama-tama, saya sebagai perwakilan LSM ingin menyampaikan satu hal, yaitu kami dari LSM tidak menolak, kami sama sekali tidak menolak yang namanya energi terbarukan. Dalam kasus ini yang kami permasalahkan yaitu mengenai adanya efek samping atau efek setelah dari proyek ini berlangsung. Dalam konferensi pers ini kami mendapat kesempatan untuk menyelesaikan isu itu bersama. Kami telah berdiskusi bersama-sama, kami dari RSM membawa ide kami, membawa gagasan kami mengenai permasalahan ini, lingkungan dan sebagainya. Lalu dari pemerintah juga mendapat solusi ya, mengenai isu yang kami bawakan.
teman-teman media maupun teman-teman lain bisa melihat isu yang kami bawakan mengenai aksi kami di jalanan atau aksi kami di media, itu semua tentang mengenai efek samping dari proyek ini. Kami telah bersama-sama, kami di pemerintah, kami telah berdiskusi dan kami menemukan jalan tengah, atau setidaknya dari kedua pihak telah menemukan satu titik temu di mana pada kesimpulan akhirnya kami dari LSM punya satu pegangan dari pemerintah bahwa proyek ini akan berhasil dan efek itu bisa diminimalisir. Oleh karena itu, pada akhir kata, kesimpulan dari LSM kami yang ingin saya katakan sebagai perwakilan Islam adalah bersama dengan pemerintah di sini kami telah mencapai suatu kesepakatan bersama dan kami dari LSM mendukung proyek ini. Tapi satu hal, kami dari LSM tentu akan mengkawal terus proyek ini hingga pada hasil akhirnya, juga efek yang berkelanjutan ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan Islam di sini. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak William. Selanjutnya masuk pada sesi tanya jawab kepada wartawan, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada pihak dari perusahaan dan juga dari pemerintah yang telah mengundang kami selaku media dan juga wartawan untuk hadir dalam konferensi pers pada siang hari ini. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang memang menjadi pertanyaan umum dan juga polemik di masyarakat, entah itu pro maupun kontra. Tapi di sini saya mewakili beberapa rekan-rekan media saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana dampak dari pengembangan energi geotermal di NTT. Apakah ada upaya mitigasi yang dilakukan oleh perusahaan maupun dari pemerintah itu sendiri? Selain itu juga adalah bagaimana potensi dari pengembangan energi geotermal di Nusa Tenggara Timur dibandingkan dengan energi-energi yang lain. Secara juga kita tahu bahwa di Nusa Tenggara Timur itu banyak sekali potensi, banyak sekali energi-energinya, tetapi kenapa harus menggunakan energi geotermal yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan juga pemerintah? Nah, apakah itu karena ada pertimbangan biaya atau efisiensi atau dampak dan lain sebagainya? Mungkin itu bisa langsung dijawab saja. Dan juga pertanyaan saya terakhir adalah terkait dengan tanggapan pemerintah atau perusahaan terkait dengan masyarakat yang ada di lokasi tersebut, karena tentu di lokasi tersebut juga ada kontra, ada pro dari masyarakat itu sendiri. Apakah ada upaya yang dilakukan untuk bisa mengatasi protes yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar lokasi dari pengembangan energi tersebut? Terima kasih kepada teman-teman wartawan dan media yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya akan dijawab oleh Bapak Marlon. Baik, terima kasih kepada teman-teman media yang sudah bertanya. Menjawab pertanyaan dari teman-teman media terkait dengan kendala untuk sampai pada titik ini, untuk mencapai persamaan pandangan dan juga persepsi tentang manfaat dari pemanfaatan energi panas bumi masih menjadi suatu upaya yang terus digenjot oleh pemerintah agar kiranya seluruh lapisan masyarakat itu mau berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan energi tersebut, sehingga kiranya kita bersama-sama bekerja dan juga secara bersama-sama kita yang merasakan manfaatnya. Dan untuk kendala lain itu kendala secara teknis akan lebih jelas, teman-teman bisa lihat lebih lanjut. Yang berikut itu tentang kenapa sih pemanfaatan energi geotermal itu perlu untuk dikembangkan di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negeri yang kaya dibandingkan negara lain dalam hal pemanfaatan panas bumi, dan NTT secara khusus itu punya sumber daya yang cukup sehingga kita bisa mampu mencukupi tergantungan kita terhadap energi fosil. Yang sebagaimana kita tahu, dibandingkan energi fosil, panas bumi lebih baik dan juga lebih sustainable. Menanggapi isu belakangan ini, melalui konferensi pers, pemerintah berharap kegiatan semacam ini diskusi bisa membantu meminimalisir dan meng-clear segala isu di luar sana. Saya pikir itu, terima kasih. Oke, terima kasih. Sampailah kita di akhir konferensi pers yang ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.